Haleluya. Semangat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Damai sejahtera sukacita yang dari Allah kita melimpah atas kita sepanjang hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih buat hari ini. Kasih setiamu tak terbatas dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Bahwa kami semakin melekat kepadamu Bapa. Sebab hanya Engkaulah sumber kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih
dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Penuhi kami terus dengan Roh Kudus-Mu. Biar sepanjang hari ini hanya Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam hidup kami. Kini arala masih, kini arala masih, kini arala masih. Indah arala masih, kini arala bayarala masih. Indah bayarala masih, kini arala bayarala masih. Indah bayarala masih kau. Indah bayarala masih, kini arala masih. Haleluya, haleluya. Biar hadirat-Mu ini terus yang bersama kami. Cengkram kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Inna bayaralamu, inna bayaramu. Bila Kau yang di pihak kami Bapa, siapakah lawan kami? Haleluya. Sorak-sorai kemenangan di dalam-Mu, sorak-sorai sukacita di dalam-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Dalam hadirat-Mu belenggu itu dilepaskan. Inna bayarala basyikiri aralamu. Inna bayarala basyikiri aralamase. Haleluya. Sorak-sorai kemenangan Tuhan. Pujian bagi-Mu Tuhan. Inna bayarala Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Katakan, ku tak takut, ku tak takut. Amin, Ku tak gentar, amin. sebab Allahku bersama kami. Amin. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu Bapa. Amin. Pegang hidupku, Ku yakin Kau bersama kami. Amin. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar. Amin. tak gentar, Sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama. Tangan-Mu yang pegang hidupku. Tangan-Mu pegang hidupku, Amin. yakin Kau bersama. Tangan-Mu Bapa. Tangan-Mu Pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih karena selalu menyertai kami. Engkau Allah yang hidup, yang layak ditinggikan. Mari bersama-sama kita bersuka cita serukan. Amin, amin, amin. Haleluya. Mari terus berjalan bersama Tuhan.
karena di dalamnya ada kemenangan. Haleluya. Umat pemenang katakan, berdiri sebagai umat pilihan. Amin. Meninggikan janji Tuhan. Semua musuh tak dapat bertahan, karena kuasanya bekerja sempurna. Haleluya. Ku nyanyikan kemenangan. Yesus hebat. Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesurgaan yang terbesar, berjalan bersamaku Tuhan seumur hidupku. Haleluya. Berdiri sebagai umat pilihan, tinggikan pancinya. Tinggikan panci Tuhan, Amin. semua musuh tak dapat bertahan, Karena kuasanya. karena kuasanya Yes. bekerja sempurna. Haleluya. Ku nyanyikan kemenangan. Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan. Ku nyanyikan. Ku nyanyikan kemenangan. Yesus hebat. Yesus hebat bagiku, Amin. Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan. Berjalan bersamamu. Berjalan bersamamu Tuhan. Amin. Berjalan bersamamu Tuhan seumur hidupku. Haleluya. Haleluya. Sorak-sorai kemenangan bagimu Bapa, karena Kau Allah yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kuasai kami terus ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, Agar kami beroleh hati bijaksana. amin.
kasih Bapa, terima kasih. Berjalan bersamamu-lah kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kuasai kami ya Roh Kudus, kuasai kami. Supaya kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sebab hanya oleh Roh Kuduslah kami dimampukan dan kami dibenarkan. Terima kasih Bapa, biar dunia boleh lihat Engkau dalam hidup kami dan mereka memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari sama-sama pagi hari ini sebelum kita beraktivitas kita merenungkan firman Tuhan. Dan mari yang sedang duduk di depan layar kaca, sedang membawa Alkitab, sedang membawa handphonenya, kita akan buka sama-sama. Tuhan ingatkan kita dalam kitab Roma pasal 5 ayat yang kelima. Roma pasal 5 ayat yang kelima. Mari saya ajak kita baca bersama-sama ayat ini, Roma pasal 5 ayat kelima, 1, 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dan saudara, di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan and hope make not ashamed atau put not to shame. Seperti harapan-harapan yang palsu. Di dalam Tuhan tidak ada yang namanya harapan yang palsu. Di dalam Tuhan meskipun nampaknya tidak ada yang terjadi, tapi selalu ada harapan. Kenapa kok kita tidak tahu apa yang sedang terjadi? Karena Tuhan tidak mengharapkan kita untuk menjadi omniscient atau tahu segalanya. Kita yang tahu terbatas seperti ini pun bisa dengan mudahnya dibuat panik oleh si jahat. Apalagi apabila berusaha mengetahui segalanya. Bagian kita bukan untuk sok tahu atau tahu segalanya, tapi bagian kita hanya mempercayai pengharapan. Roma pasal 5 ayat 5 mengingatkan pada kita, dan pengharapan tidak mengecewakan. Bagi saudara yang hari-hari ini berharap bahwa pandemi ini segera berakhir, pengharapan saudara tidak akan pernah mengecewakan. Karena saudara berharap pada Tuhan. Saudara, harapanmu itu berkuasa di hadapan Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Jangan putus harapan, jangan patah harapan, tetap berharap pada Tuhan. Karena Roma ini mengingatkan bahwa harapanmu itu tidak mengecewakan. Bukan karena oknum, tetapi harapan kita tidak mengecewakan dikatakan di sini karena ada Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Apa hubungannya? Roh Kudus memampukan kita untuk terus berharap. Ketika kita mulai pupus harapan, Roh Kudus yang ada di dalam kita mengingatkan kita untuk tidak berhenti berharap. Di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani kata hope atau harapan itu adalah elpo. Artinya, elpis maksud saya. Artinya adalah to anticipate with pleasure. Ini yang diharapkan oleh Tuhan untuk kita lakukan. Antisipasi dengan hati yang gembira. Menanti pertolongan Tuhan dengan hati yang gembira. Menanti kesembuhan dari Tuhan dengan hati yang gembira. Kalau saudara menemukan berita-berita yang tidak membuat hati gembira, saran saya, jangan lanjutkan untuk membaca. Karena toh itu berita, bukan saudara sendiri yang menemukan. Maksudnya bukan saudara pelakunya. Tapi saat ini banyak waktu untuk bergembira di dalam Tuhan. Perkatakan yang ingin saudara lihat. Tuhan, aku rindu ingin bergereja lagi secara fisik di dalam bangunan. Perkatakan pengharapan saudara. Tuhan, aku rindu untuk berjumpa dengan keluargaku yang di luar kota. Perkatakan yang baik. Jangan katakan, aduh mateng aku. Jumlah yang terkena positif semakin banyak, yang mati juga semakin banyak. Ini apalagi warga di sekitar, ada yang menentang tidak boleh dimakamkan gini-gini. Saudara, isu-isu yang seperti itu tidak membawa pengharapan dan tidak mendatangkan sukacita. Daripada yang seperti itu, lebih baik habiskan waktu untuk berharap kepada Tuhan.
Roma mengingatkan pada kita bahwa pengharapan tidak pernah mengecewakan. Yohanes pasal 3 ayat 8. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-8. Yohanes pasal 7 ayat 38. Yohanes pasal 7 ayat 38. Dikatakan demikian, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudara, orang yang percaya pada Tuhan, itu tidak mungkin mengalir aliran-aliran yang mematikan. Maksudnya apa? Aliran-aliran iman yang negatif, aliran-aliran sakit hati, aliran-aliran yang tidak mendatangkan damai. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan, dari dalam hatinya itu mengalir aliran-aliran air kehidupan. Pagi hari ini sebelum saudara beraktivitas, apa yang sedang saudara percayai? Maka aliran yang keluar adalah seperti yang saudara percaya itu. Momen-momen seperti ini, tetap percaya pada Tuhan. Jangan kecewa, tetap berharap pada Tuhan. Karena Tuhan pun terus mengharapkan kita untuk percaya kepadanya. Tuhan tetap menginginkan kita untuk bersekutu dengannya. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang perlu ditakutkan, saudara. Karena kalau kita takut, itu membuat segalanya berubah menjadi negatif. Tapi ketika kita dari dalam ini yang keluar adalah aliran-aliran air kehidupan karena kita percaya. Dan ada pengharapan yang keluar dari mulut kita, dari hati kita. Akan ada sesuatu yang besar akan terjadi. Seringkali orang mengatakan, ya itu kan kalau keadaan baik-baik. Tapi kalau keadaannya hopeless, apa yang terjadi? Saya ingin ingatkan kembali sebuah quote yang pernah saya katakan, saudara. Dan saudara boleh camkan ini. Dikatakan, There are no hopeless situations. There are only people who have grown hopeless about them. Artinya situasi yang hopeless itu sebetulnya tidak ada. Tetapi yang ada adalah manusia-manusia yang menumbuhkan ketidakpercayaan, yang menumbuhkan ketidakpunya harapan itu di dalam hatinya. Sehingga benar-benar terjadi tidak ada harapan. Semua itu dilakukan oleh karena ulah manusia, bukan Tuhan. Semua itu ulah manusia. Kalau saudara cari celahnya pasti ada. Semua karena ulah manusia. Maka bagaimana cara menghentikannya? Saudara, jangan jadi penyambung lidah yang salah. Tapi mulailah dengan berharap pada Tuhan. Karena pengharapan pada Tuhan itu tidak mengecewakan. Tapi bagaimana Pak? Saya terbatas. Saya tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Keluar tidak bisa. Sekarang harus pakai masker. Dan masker sulit didapatkan. Saya tidak ada pemasukan. Bagaimana? Apa yang terjadi? Ayat yang terakhir yang boleh saudara renungkan pada pagi hari ini. Amos pasal 3 ayat yang ke-12. Amos pasal 3 ayat 12. Dikatakan demikian, beginilah firman Tuhan. Seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa 2 tulang betis atau potongan telinga, demikianlah orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan seperti sebagian dari katil dan seperti sepenggal dari kaki balai-balai. Saya akan bacakan di dalam versi bahasa Inggrisnya. Versi bahasa Inggrisnya mengatakan, as a shepherd takes from the mouth of a lion 2 legs or a piece of an ear, so shall the children of Israel be taken out who dwell in Samaria, in the corner of a bed and on the edge of a couch. Saudara, ayat ini menegaskan pada kita, mungkin yang sedang terjadi di sekeliling kita saat ini tidak ada harapan. Mungkin saudara hanya punya lutut yang saudara bisa gunakan untuk berdoa. Atau mungkin saudara cuman benar-benar terbatas, saudara hanya punya kuota untuk dengar firman Tuhan dari live streaming.
lakukan itu terus. Maka pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Pengharapan itu tidak akan meredakan iman. Pengharapan akan menumbuhkan iman. Dan lihat kalau iman itu tumbuh saudara, dari iman akan timbul perkara-perkara yang besar terjadi. Ingat Tuhan Yesus juga mengingatkan, kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi dan engkau berkata pada gunung itu pindah, gunung itu pindah. Pagi hari ini gunung apa yang mau saudara pindahkan? Milikilah iman. Jangan berkata aku terbatas, di dalam Tuhan tidak ada keterbatasan. Kalau saudara punya pengharapan pada Tuhan, harapan itu selalu ada. Tidak ada perkara yang mustahil. Ketika ada iman saudara, maka ada masa depan. Tapi kalau saudara tidak memiliki iman, tidak memperkatakan iman, tidak memperkatakan harapan, maka ya stagnan, tidak ada yang terjadi. Pagi hari ini saudara, pastikan sepanjang hari ini kita mempunyai pengharapan, iman pengharapan pada Tuhan. Tuhan memberkati saudara, mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kemajuan teknologi, di mana mungkin secara fisik, secara sosial kami menjaga jarak. Tetapi oleh karena teknologi kami boleh tetap merenungkan firman Tuhan. Kami boleh tetap membuka hati supaya kami boleh tetap berharap. Pagi hari ini sebelum kami beraktivitas, Tuhan, biar di hati kami ini ditemukan iman berharap kepadamu. Sehingga kami tidak terbatas, sehingga kami tidak terkungkung atau tertutup oleh kekecewaan, oleh pandemi, oleh apapun. Tapi kami tetap berharap kepadamu. Kami tidak putus harapan. Dan pengharapan kami, kata firman Tuhan, tidak mengecewakan. Karena kasih Allah dicurahkan pada kami melalui Roh Kudus-Mu. Pagi hari ini kami terima Roh Kudus-Mu yang membuat kasih Allah itu ada di dalam hidup kami. Mari Roh Kudus tuntun hidup kami sepanjang hari ini. Dan biar kehidupan kami menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.